Pura-pura lumpuh. Episode 62, Parasit. Karya Via Raya. Kenapa Om Firas tega ngelakuin ini? Tanya Prita dengan suara paraunya. Air mata masih mengalir deras di pipinya. Maaf, aku terpaksa ngelakuin ini demi kamu dan anak kita, balas Firas menggenggam erat tangan istrinya. Aku gak mau sampai teman-teman sekolah menilai buruk tentang kamu. Aku takut terjadi sesuatu dengan anak kita, sambung Firas. Jantungnya serasa lolos seketika tepat di saat Prita melepaskan genggaman tangannya. Aku bisa mengatasi semuanya sendiri. Bukankah sebelumnya aku udah bilang sama Om Firas kalau aku udah gak kuat, aku bakal minta tolong sama Om Firas. Tapi apa sekarang? Sahut Prita menutup wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Anggi, tolong bantu aku jelasin semuanya sama Prita, pinta Firas dengan mimik memohon. Prita menoleh dan melihat raut bingung di wajah sahabatnya. Ia mengerutkan keningnya penasaran. Kenapa Firas meminta agar Anggi membantunya menjelaskan? Mendingan lo dengerin penjelasan Om Firas dulu deh, Tak. Atau lo mau gue yang jelasin? Saran Anggi. Prita berpikir keras sambil menatap suaminya yang terlihat penuh harap. Apakah ia harus mendengarkan saran Anggi atau tetap pada spekulasinya sendiri bahwa Firas sudah mengkhianati kepercayaannya? Sayang, panggil Firas. Sahut Prita melipat kedua tangannya di depan. Aku mohon dengarkan penjelasan aku. Semua ini aku lakukan demi kesehatan kamu dan demi janin yang ada di dalam kandungan kamu. Sama sekali gak ada maksud lain, ujar Firas memohon. Oke, semuanya demi aku dan calon anak kita. Tapi kenapa? Kenapa harus kayak gini caranya, Om? Firas merogoh saku jasnya, meraih benda pipi persegi panjang miliknya. Ia mengusap layarnya dan mencari di mana foto dan video itu berada. Setelah menemukannya, ia menunjukkan pada istrinya. Kamu lihat ini? Gak lama kamu turun dari mobil, aku menerima pesan ini dari Anggi, kata Firas menggeser satu persatu foto mesranya bersama Prita ketika sedang berada di rumah sakit. Kamu lihat ini juga? Lanjut Firas menunjukkan video ketika ia mengusap perut Prita hingga memeluk dan mengecup puncak kepalanya. Lo dapat semua foto dan video ini dari mana, Nggi? Tanya Prita penasaran. Gue juga gak tahu. Lo inget gak sebelum gue ke toilet gue mau nunjukin sesuatu sama lo? Dan sebelum itu juga semua HP bunyi serentak, tanya Anggi yang kemudian diangguki oleh Prita. Nah, itu dia. Gue dapat tuh foto sama video saat itu juga bareng yang lain. Lo bisa tanya teman-teman di kelas kita kalau yang gue omongin itu benar, sambung Anggi. Prita mengedar pandangan menatap teman sekelasnya dan mereka semua mengangguk. Jadi hanya ia seorang yang tidak mengetahuinya. Apa begitu pandainya Anggi menyembunyikan hal itu darinya, atau karena kedatangan guru BK yang menyelamatkannya dari gunjingan teman sekelasnya? Jadi kamu maafin aku kan? Tanya Firas berbinar. Iya, makasih udah gercep, sahut Prita mengangguk. Apa tuh gercep? Tanya Firas mengernyitkan dahinya. Gerak cepet, Om. Aduh, gak salah emang aku nikah sama aki-aki. Gercep aja gak tahu, sahut Prita yang kemudian diiringi tawa teman-teman sekelasnya.
Sementara Firas, ia hanya menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Tapi makasih udah mau ngelakuin semua ini buat aku, sambung Prita seraya merentangkan kedua tangannya. Tidak ingin membuat sang istri berubah pikiran, Firas lekas memeluk istrinya dalam posisi berlutut. Ia berdiri menggunakan kedua lututnya. Seluruh isi kelas bertepuk tangan, ada pula yang bersuit. Anak-anak gadis di kelas itu merasa iri dengan keberuntungan Prita, merasa iri dengan sikap dan perlakuan yang Firas berikan. Setelah melepaskan pelukannya, Firas menghapus air mata di pipi Prita. Kemudian ia bangkit dan berjalan ke depan papan tulis. Ia ingin mengatakan apa yang seharusnya ia katakan, mengucapkan terima kasih dan mencari dalang di balik tersebarnya foto dan video bersama istrinya. Sebelumnya, saya mau mengucapin terima kasih buat Pak Lukman selaku kepala sekolah di sini. Dan teman-teman semua yang mau menyaksikan bukti pernikahan sederhana kami yang terjadi 6 bulan lalu. Bagi teman-teman di sini yang udah menyebarkan foto serta video saya dan istri saya menunggu itikat baiknya untuk meminta maaf. Beruntung Anggi langsung mengabari saya. Kalau tidak, saya nggak tahu apa yang akan terjadi pada istri dan calon anak kami. Mengingat kandungannya yang sangat lemah. Jika dalam waktu 24 jam tidak ada yang datang dan meminta maaf, maka saya akan melibatkan polisi untuk menyelidiki kasus ini, sambung Firas. Meskipun Fanya tidak satu kelas dengan Prita, namun gosip di sekolah cepat sekali menyebar. Dalam waktu beberapa menit saja, Fanya sudah mengetahuinya. Karena di komunitas sekolah langsung tersebar video Firas ketika sedang berbicara di depan kelas. Fanya dan Renya saling berpegangan tangan, saling menguatkan. Tubuh mereka bergetar hebat karena ketakutan. Raut wajah mereka terlihat sangat jelas membuat teman sekelasnya bertanya-tanya. "Woi, lo berdua kenapa?" Tanya salah seorang teman menggebrak meja Fanya dan Rena. Enggak, kita gak kenapa-napa ya kan nak?" Jawab Fanya gugup. "Gue curiga kalian berdua yang udah nyebarin foto sama video Prita." Salah seorang teman lain menimpali dengan tatapan menelisik. "Apaan sih lo?" "Ya enggak lah, apa coba untungnya buat gue?" elak Fanya. "Ya adalah, lo kan musuh bebuyutannya Prita. Lebih tepatnya saingan sih. Lo kalah cantik sama dia. Lo suka Hegar, sedangkan Hegar sukanya sama Prita. Jadi itu alasan lo mau nyingkirin Prita, iya kan?" "Gue gak nyangka ternyata di kelas kita ada parasit." "Jahat banget lo Van, Ren. Kalau sampai janin yang ada di dalam kandungan Prita kenapa-napa, kalian berdua bakal nyandang status pembunuh tahu nggak?" Semua teman sekelas mengerumuni Fanya dan Rena. Mereka menyalahkan perbuatan keduanya meski mereka belum mengetahui secara pasti. Namun melihat bagaimana ekspresi Fanya dan Rena membuat mereka menilai merekalah pelakunya. "Kalian apaan sih? Bukan gue dan bukan pula Rena yang ngelakuin itu," elak Fanya masih mencoba untuk membela diri. Sementara Rena sejak tadi ia hanya diam. Ia benar-benar ketakutan akan dilaporkan ke polisi. Gadis itu tidak pandai menyembunyikan rasa takutnya, tidak seperti Fanya yang masih bisa menyembunyikannya meski masih sangat kentara. "Ayo nak, temenin gue ke toilet," ajak Fanya menarik tangan Rena. Ia tidak bisa berlama-lama di dalam kelas jika mereka terus-menerus disudutkan. Maka Rena bisa buka mulut dan mengakui semua perbuatannya. Fanya tidak ingin hal itu terjadi. Jadi ia bergegas membawa Rena keluar dan pergi ke toilet.
Di tengah perjalanan, mereka berdua bertemu dengan Pak Irsyad. Bukan hanya kebetulan, karena Pak Irsyad berencana membawa Fanya ke ruangannya. Ia ingin menginterogasi adiknya atas kehebohan yang gadis itu buat. "Bang, sakit," keluh Fanya kesakitan karena sang kakak menarik tangannya kuat-kuat. Pak Irsyad tidak menoleh sama sekali. Laki-laki itu fokus menghadap ke depan, mata yang memerah dan wajah yang mulai menghitam. Kemarin ia sudah mengingatkan pada adiknya, namun sang adik sama sekali tidak mau mendengarkannya. Ketika Firas memutar semua foto dan video pernikahannya di seluruh sekolah, Pak Irsyad hanya menyaksikannya sejenak. Ia hanya melihat tanggal yang tertera di pojok kanan bawah. Setelah itu, ia mendekati salah satu muridnya dan mencari informasi penyebab Firas melakukan hal itu. Ketika ia melihat foto dan video yang sama ketika adiknya menunjukkan padanya di rumah sakit, ia menatap tajam ke arah adiknya. Ia tidak tahu apa yang membuat adiknya begitu membenci Prita. Padahal ia tahu sendiri bagaimana sifat Prita. Gadis itu tidak pernah menanggapi orang lain yang membencinya. Karena ia tahu selama hampir 3 tahun Prita selalu sibuk mengejarnya. Au! Fanya memekik kesakitan kala Pak Irsyad menghempaskan tangannya hingga tersungkur di sofa. "Abang udah bilang sama kamu buat gak ganggu Prita lagi. Tapi apa sekarang? Kamu justru mempermalukan diri kamu sendiri, tau gak? Abang udah bilang sama kamu kalau Prita gak kayak apa yang kamu pikirin. Abang minta kamu buat hapus itu foto sama video, tapi apa?" "Maaf," lirih Fanya. "Buat apa minta maaf? Kamu tahu, kemarin abang hampir aja bikin Prita keguguran. Dan sekarang kamu. Kalau sampai suaminya terlambat sedikit aja, abang gak tahu apa yang akan terjadi pada Prita." Fanya terbelalak mendengar penuturan sang kakak. Bagaimana bisa sepasang kakak beradik menyakiti orang yang sama? Kenapa Prita harus sesial itu? "Terus Fanya mesti gimana, Bang?" tanya Fanya dengan raut kacau. "Minta maaf sama Prita," jawab Pak Irsyad tegas. Tidak ada yang bisa Fanya lakukan kecuali meminta maaf. Dengan begitu, semua masalah yang ia buat akan selesai. Entah bagaimana jawaban Prita nanti, memaafkan atau tidak, itu urusan Prita sendiri. Karena memang itu di luar kuasanya. Fanya hanya perlu berdoa pada Tuhan sang pembolak-balik hati manusia, agar Prita mau memaafkan semua kesalahan yang ia perbuat selama ini. Bersambung. Jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi episode selanjutnya. Terima kasih.